Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma idfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik, yang mana segala apa yang ada di muka bumi ini, begitu juga di langit, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan apa yang dilakukan oleh makhluknya. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ke-22 Ramadan ini 1441 Hijriah, insyaallah kita akan mengambil sebuah nasihat dari surat At-Tin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi buah tin dan zaitun dan bukit Tursina, dan demi negeri yang aman, sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Kemudian kami mengembalikannya kepada tempat yang paling terburuk, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Lantas apakah yang membuat kalian mendustakan agama? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling adil? Mufradat balad itu adalah bermakna negara atau daerah.
Kemudian asfal. Asfal itu adalah yaitu paling bawah. Ini sudah menjadi bahasa kita di Indonesia, aspal. Ya. Aspal itu artinya paling bawah. Ghairu mamnun, yang tidak terputus. Mamnun, terputus. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tin ini, ya, Allah bersumpah di ayat pertama sampai di ayat ketiga. Yang pertama Allah bersumpah dengan tin dan zaitun. Kemudian Tursina, kemudian dengan negara atau ya negara yang aman. Tin dan zaitun ini adalah sebagaimana para ulama katakan, ya, ada yang menafsirkan tin di sini adalah ya yang terkenal yaitu buah tin. Ada yang menafsirkan tin di sini adalah sebuah nama masjid, ya, di daerah Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan tin ini juga yaitu nama gunung. Namun semua ini mengindikasikan atau mengisyaratkan yang dimaksud adalah ini adalah tempat-tempatnya para ya nabi-nabi ulul azmi. Ya. Atin dan zaitun itu tempatnya di Baitul Maqdis, atau atin di tempatnya di Baitul Maqdis, yang mana di sana diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Tursina. Tursina adalah tempat diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Cuman yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama yaitu ya tempat Gunung Tursina ini di mana? Ya, Tur itu artinya bukit. Ya, Bukit Sinai. Ya, Tursina. Ya. Bahwasannya kita beriman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang utusannya, termasuk ulul azminya. Maka ya daerah inilah yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama, di mana tempatnya. Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan ya di daerah Baitul Maqdis pula, ada yang mengatakan di daerah selatan Palestina. Ya. Tapi kita meyakini bahwasannya ya Allah Subhanahu wa taala di tempat inilah diutusnya nabi-nabi yang besar. Kemudian Allah katakan lagi wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Negeri yang aman adalah ini disepakati oleh para ulama yaitu Makkah. Ya. Kenapa? Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Ya, ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berikan samarat, buah-buahan artinya makanan, kepada para penduduknya yang beriman kepada Allah. Ya. Allah berikan, ya, Allah berikan yang namanya apa? Keamanan. Allah terima, Allah kabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk negeri Makkah. Sehingga sampai saat ini Masya Allah, negeri yang paling aman terhitung adalah negeri Makkah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa hadzal baladil amin. Ini adalah negara demi negara yang aman. Maka tiga daerah ini, ya, yang tadi dikatakan Baitul Maqdis, yang kedua adalah Bukit Tursina, yang ketiga adalah Baladil Amin, ya, negeri yang aman. Tiga-tiganya ini adalah tempatnya para nabi-nabi yang besar, ulul azmi.
Nabi Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembawa syariat. Kemudian Allah katakan lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Bayangkan, ya, kita masya Allah diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur ya kita katakan semua ini, kaki bisa berjalan dengan dua kaki, tangan bisa mengambil, bahkan bisa memanjat dan sebagainya. Diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan untuk berpikir. Ini manusia. Ahsani taqwim, dengan bentuk yang terbaik. Kita bisa bayangkan seandainya ibu jari kita tidak ada. Gimana cara kita memegang benda? Ya, begitu juga seandainya diletakkan salah. Ibu jari kita tidak ada, ternyata diletakkan di sini, di kening kita, apa yang bakal terjadi? Hidung kita yang lubangnya sudah ke bawah dibawa ke atas. Ya. Bukankah artinya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang terbaik. Diberikan otak, kita bisa berpikir. Berbeda dengan binatang. Binatang ada otaknya tapi dia tidak bisa berpikir. Ya. Paling hanya naluri saja. Berbeda dengan manusia. Manusia Allah berikan alat untuk berpikir, otaknya berfungsi. Sehingga kalau Allah katakan afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Artinya apa? Otak dimiliki apa? Tidak dipakai berpikir otaknya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Allah katakan sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Masya Allah. Maka kita ya manusia, kita sebagai seorang kaum muslim ya, orang muslim ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, dengan bentuk, diberikan semuanya lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Ada yang Allah uji, baru lahir, mohon maaf, tidak ada lubang anusnya. Ya, kita diberikan masya Allah nikmat. Ini nikmat sangat mahal. Ya, bahwasanya nikmat sehat itu sangat mahal. Diberikan kesempurnaan dalam tubuh ini adalah masya Allah sangat-sangat luar biasa. Maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Hanya bersyukur. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan, maka kepada Allah lah kita harus berterima kasih, bukan kepada yang lain. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baru Allah katakan lagi, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kami kembalikan dia kepada tempat yang paling bawah asfal. Ya, safil itu di bawah, asfal maka dia paling bawah. Kenapa? Disinilah yang membedakan ya. Jadi malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Ya. Malaikat itu adalah orang yang tidak pernah bermaksiat, bahkan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan malaikat diberikan akal saja, tanpa nafsu. Manusia diberikan kedua-duanya, akal beserta nafsu. Hewan diberikan nafsu saja. Sehingga apabila manusia mau beriman kepada Allah, dia gunakan imannya ini secara baik, maka dia bisa lebih tinggi daripada para malaikat. Tapi ketika imannya kalah dengan nafsunya yang menguasainya, maka dia berada di paling bawah, bahkan lebih hina daripada hewan. Inilah yang Allah katakan balhum adall, lebih parah ya, lebih sesat daripada binatang ternak. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami lempar mereka ke tempat yang paling bawah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang terbaik bagi kita manusia.
Diciptakan dengan bentuk yang terbaik. Kenapa kita tidak mau bersyukur? Kenapa kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak mau beriman kepada Allah? Kenapa kita tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah bentuk yang terbaik. Maka wajar ketika sudah diberikan yang paling terbaik, lantas kita berkhianat, tentu Allah Subhanahu wa taala yang di sini mengatakan kami kembalikan dia kepada yang paling bawah. Kenapa? Dia yang paling banyak mendapatkan nikmat. Bahkan inilah yang dikatakan oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka bagaimana? Mereka sebenarnya paham, cuman mereka ingin nantang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, ya, kalau memang kamu adalah betul Nabi Isa, tunjukkan mukjizat, yaitu turunkan makanan beserta meja, hidangan beserta mejanya dari langit jatuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah mampu untuk melakukan itu. Mampu. Di sini Allah katakan, nanti kalau kami sudah turunkan hidangan beserta meja, tapi kalian tidak mau beriman juga, kami akan azab kalian yang mana dengan azab yang tidak pernah kami azab sebelumnya, umat sebelumnya. Ya. Inilah, ya. Apabila dia mendapatkan nikmat yang baik, nikmat yang banyak, nikmat yang bahkan yang terbaik, ternyata dia khianat, hati-hati. Hati-hati. Allah katakan, radadnahu asfala safin. Kami letakkan dia di paling bawah. Ada yang mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Kami akan kembalikan nanti dia di umur tua renta yang tidak bisa apa-apa. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diberikan kekuatan di waktu masa muda, tapi masa mudanya tidak dipakai baik-baik. Ya, lantas kalau tidak mau dipakai yang baik-baik, nanti akan kembalikan di waktu yang senja, di waktu yang sudah tua. Ya, Allah katakan dia betul-betul dalam keadaan kesulitan dan sebagainya, tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Allah katakan falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tidak terputus-putus. Maka ulama mengatakan di sini bahwasannya, ya, yang dimaksud dengan amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh di sini maksudnya bahwasannya jika ini adalah di masa tua. Apabila di masa tua, ya, dia dalam keadaan susah melaksanakan ibadahnya, maka tenang. Allah akan menghitung baginya apa yang dia lakukan di masa muda. Kalau di masa muda dia rajin ke masjid 5 waktu datang ke masjid, ya, karena memiliki kekuatan dan sebagainya. Di masa tua karena memang ada uzur tidak bisa datang, dia tetap terhitung. Ini yang Allah katakan ghairu mamnun, tidak akan pernah terputus. Kalau seandainya dia diberikan kekuatan, dia balik ke masjid, tapi karena memang ada uzurnya, dia tidak bisa ke masjid. Inilah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ya, yang dikatakan bahwasannya idza safarul abdu au maridha kataballah, jika seorang hamba itu sakit atau dia melakukan safar, bepergian, kataballahu lahu, maka Allah catat baginya misla makana ya'malu muqiman sahihan. Allah akan catat bagi dia pahala sebagaimana yang dia lakukan ketika mukim dan sehat. Kalau sehat dia terbiasa melaksanakan sholat jamaah, ketika dia sakit tidak mampu melaksanakan sholat jamaah, pahalanya sama. Maka hadis inilah yang dibawa di kondisi kita saat ini. Maka berbahagialah orang-orang yang dulu sebelum kondisi pandemi, sebelum COVID-19 ini, mereka datang bahwasanya mereka menjaga diri mereka di dalam masjid. Beruntung. Dan ini menunjukkan adalah sebuah kesedihan. Dan ini juga menunjukkan bagaimana orang yang dulu di masa dia aman sebelum COVID malas ke masjid. Ya.
Ternyata sekarang masjid di mana-mana ditiadakan kegiatan ibadahnya, baru maksa ingin masuk. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, ayo sekarang kita, apabila kita masih muda, gunakan waktu muda ini secara baik. Kenapa? Nanti di masa tua, kalaupun kita tidak melakukan, Allah tetap menghitungnya. Ghairu mamnun, tidak terputus pahalanya. Inilah yang digunakan oleh para ulama kita saat ini berdalil. Para ulama dikatakan ulama alim, memiliki ilmu, masya Allah luar biasa. Padahal kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala melindungi para ulama. Kenapa? Al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Kalaupun mereka tetap melaksanakan ibadah, insya Allah akan dilindungi. Tapi mereka bukan berpikir untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mengukur iman mereka sendiri. Yang mereka ukur adalah iman selain mereka. Kenapa? Iman kita, iman para ulama tidak sama dengan imannya para orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu. Sehingga bagaimana para ulama senantiasa berpikir yang dipikirkan adalah umatnya. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Tapi apakah pernah kita mendengar beliau dalam riwayat sholat jamaahnya telat? Ya. Jadi untuk orang lain dipermudah, tapi untuk diri sendiri ditekan. Ini kebiasaan para ulama. Mereka selalu memikirkan umat, mereka selalu memikirkan saudaranya, memikirkan kaum muslimin. Itu yang lebih diutamakan. Berbeda kita dengan orang awam. Kita orang awam sudah ingin buka masjid saja. Tidak tahan dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena kebiasaan orang awam itu, jangankan untuk memikirkan sendiri tidak mau. Apalagi mikirin orang lain. Ini bedanya para ulama dengan orang awam. Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang telah diputuskan oleh para ulama saat ini, itulah yang terbaik untuk kita. Mereka lakukan itu juhdi, dengan betul-betul bersungguh-sungguh, dengan dasar keilmuan mereka, bukan berdasarkan hawa nafsu. Mereka paham apa resikonya jika salah berfatwa. Ini ma'asyiral muslimin rahmatullah. Maka orang-orang yang ketika di masa muda, ketika di masa aman, ketika di masa yang tidak ada gangguan, terbiasa melakukan ibadah, kemudian masuk waktu yang sulit untuk ibadah, mungkinkah rasa ketakutan, mungkinkah di dalam ketika dalam kondisi pandemi ini, mungkin juga di masa tua tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana di masa muda, dia akan tetap terhitung. Maka berbahagialah orang yang sudah tua, dulu mudanya memperbanyak ibadah. Begitu juga orang yang terbiasa iktikaf, biasanya 10 terakhir iktikaf di bulan Ramadan. Namun dalam kondisi hari ini tidak, Allahu alam, insya Allah akan tetap terhitung pahala bagi dia. Kenapa? Dulu kalau seandainya aman, dia tetap melaksanakan iktikaf. Ini ma'asyiral muslimin rahmatullah. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Masa muda ini perbaiki. Gunakan ibadah, gunakan waktu ini untuk banyak-banyak beribadah sehingga di masa tua, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung apa? Wa a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu nanti di masa tua yang menyulitkan. Menyulitkan apa? Menyulitkan ibadah. Artinya apa? Berharap di masa tua juga bisa beribadah sebagaimana di waktu muda. Tapi ini hal yang sulit. Maka ayo yang muda-muda saat ini ya, yang di bawah 40, ayo berusaha gunakan sebaik-baik mungkin. Yang kaya juga begitu. Apabila saat ini punya harta, ayo berinfak. Yang miskin juga begitu, sama, semua apa yang bisa dilakukan dalam ibadah lakukan selama masih diberikan kesempatan. Ketika datang kesempitan, dia akan tetap terhitung ibadah. Ghairu mamnun, tidak pernah terputus. Baru Allah katakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Apa yang menyebabkan engkau dusta terhadap agama ini? Allah sudah berikan bentuk yang terbaik, Allah berikan akal, tapi kok masih berdusta? Allah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakim yang paling adil? Kenapa Allah mengatakan di sini? Ingat,
Di sini bahwasanya ya Allah berikan orang-orang yang tidak mau beriman, Allah berikan asfala safilin. Yang mau beriman Allah berikan pahala yang tidak terputus-putus. Ini adalah ya keputusan yang sangat-sangat adil. Alaihissallah, apakah ada selain Allah hakim yang lebih adil? Tentu tidak ada. Yang paling adil hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang artinya kita sudah mengetahui apabila kita melakukan amalan yang baik, tempatnya ini. Apabila kita melakukan amalan yang buruk, tempatnya ini. Kita sudah paham. Ya, dan insya Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan itulah yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala yaitu ahkamil hakimin. Hakim yang paling adil. Demikian mungkin nasihat yang sangat-sangat singkat dari surat At-Tin yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.